Halo guys, welcome to my channel. Oke, di video pertama channel ini gua akan bahas salah satu karakter Fate series yaitu Saber. Sebenarnya di sini gua mau bahas tentang kisah Raja Arthurnya sih. Dan juga rencananya di awal-awal channel ini gua mau bahas seluruh kisah pahlawan yang ada di Fate series dulu. Oke, langsung kita mulai saja dan inilah cerita Raja Arthur Pendragon. Terdapat sebuah kisah dari tanah Britania atau lebih kita kenal sekarang adalah Inggris. Kisah ini diceritakan dengan begitu heroik dan begitu kental dengan hal-hal yang berbau mistik. Sebagian orang percaya bahwa kisah ini benar adanya, sedangkan beberapa dari mereka juga ada yang tidak percaya, meyakini bahwa legenda tersebut tak lebih hanya sekedar bualan tanpa bukti mendasar. Kisah itu bernama legenda King Arthur. Kisah ini sebagaimana namanya mengisahkan Raja Arthur, sang pemimpin legendaris Britania, sebagai protagonis utama yang berhasrat mencari cawan suci dan menghalau serangan pasukan Saxon untuk menyelamatkan kerajaannya Camelot. Dalam kisah yang beredar, Arthur terlahir pada abad ke-5 atau 6 Masehi. Ia merupakan putra dari Raja Britania yaitu Uther Pendragon. Namun karena konflik yang sedang berlangsung, seorang penyihir bayi hati bernama Merlin menyarankan agar bayi Arthur sebaiknya dibesarkan di tempat yang tersembunyi dan tak ada orang yang boleh mengetahui identitasnya. Seiring berjalannya waktu, Raja Pendragon telah meninggal dunia dan persatuan untuk memperolehkan kursi kerajaan pun tak terhindarkan. Merlin kemudian menggunakan sihirnya untuk menancapkan sebilah pedang legendaris yaitu Excalibur ke sebuah bongkahan batu. Pedang Excalibur adalah pedang yang memiliki kekuatan ajaib maha dahsyat. Pedang suci yang memberikan hak atas pemerintahan sebagai seorang raja. Siapapun yang dapat mencabut pedang Excalibur adalah keturunan sah raja dan penerus berikutnya. Bertahun-tahun orang berkumpul di dekat Excalibur dan mencoba untuk mendapatkannya, namun tidak ada seorang pun yang berhasil mencabutnya. Lalu pada suatu hari ketika sedang berpetualang, Arthur tidak sengaja menemukan pedang Excalibur. Tanpa kesulitan ia berhasil mencabutnya. Setelah itu Merlin mengajak Arthur untuk bertemu Lady of the Lake. Dia dianugerahi Excalibur yang asli dan menggunakannya untuk membela Britania. Dalam cerita Fate series diceritakan bahwa cawan suci adalah sebuah benda maha dahsyat yang dapat mengabulkan segala keinginan. Dan di dalam Fate series, Saber atau King Arthur berambisi untuk mendapatkan cawan tersebut untuk menyelamatkan kerajaannya. Namun berbeda dengan cawan suci yang diceritakan di kisah Arthur sebenarnya. Cawan suci adalah artefak sakral yang diyakini menampung darah Yesus Kristus. Konon, cawan ini menyimpan kekuatan magis yang dapat menyembuhkan dan membuat abadi pemiliknya. Kisah cawan suci digambarkan sebagai simbol umat Kristiani, dan kisahnya muncul pada abad ke-12 dan ke-13. Raja Arthur dan para prajuritnya pun mulai mencari keberadaan cawan suci tersebut, namun semuanya gagal. Dibagilah 3 kesatria pilihan yaitu Sir Bors, Sir Perceval, dan Sir Galahad. Dalam perjalanannya, mereka sebetulnya telah menemukan cawan tersebut, namun Galahad yang tiba-tiba dikaruniai sebuah visi mengatakan bahwa kerajaan Camelot tak pantas mendapatkan artefak ini. Dan ketiganya pun membawa cawan suci ini ke kota suci Saras di timur tengah. Ketika telah dikembalikan ke kota Saras, muncul cahaya misterius dari langit, dan cawan suci kemudian diangkat ke surga, sehingga hasrat Raja Arthur untuk memilikinya pun sirna. Kesatria meja bundar adalah istilah yang didapat pada perkumpulan kesatria pemberani yang duduk di meja bundar milik Raja Arthur. Nama Arthur mulai menyebar setelah perang perdananya meredam pemberontakan raja-raja Inggris dan mengusir pasukan Saxon. Ia mengumpulkan kesatria-kesatria kuat yang dijuluki kesatria meja bundar dan memusatkan pemerintahan di Camelot. Guinevere merupakan gadis yang sangat cantik yang menjadi ratu Arthur dan Camelot. Arthur menyukai seorang putri bernama Guinevere dan mencoba meminta saran Merlin. Merlin menyarankan kepada Arthur untuk tidak menikahi Guinevere karena dia akan menyukai orang lain.
Lalu karena rasa cintanya, Arthur tidak menghiraukan saran Merlin dan tetap menikahi Guinevere. Sir Lancelot merupakan salah satu kesatria Majapundar dan pengawal pribadi Guinevere. Lancelot juga bersahabat dengan Raja Arthur dan dianggap sebagai bawahan setianya. Cerita pengkhianatan Lancelot dan Guinevere didasarkan oleh perasaan saling mencintai mereka. Ketika hubungan mereka telah terungkap, Raja Arthur menjadi marah dan menghukum mereka. Lancelot diasingkan dan Ratu Guinevere akan dibakar hidup-hidup. Dalam beberapa kisah, Mordred merupakan anak dari hubungan tidak sah Arthur dan adik tirinya yang bernama Morgana atau Morgan Le Fay. Sebelum pertempuran di Camlann berlangsung, Morgana melakukan tipu muslihat kepada Mordred supaya menjalankan kudeta. Pertempuran besar di Camlann pun terjadi. Ketika pihak Arthur telah mendominasi kemenangan, Mordred mengetahui bahwa lawan mereka adalah rajanya sendiri. Pasukan Mordred pun terpencar dan banyak yang melarikan diri. Dalam perang itu, pertempuran sengit antara Arthur dan Mordred pun terjadi. Mordred berhasil dihentikan dan Arthur mengalami kritis karena tertusuk di perutnya. Ketika Raja Arthur sekarat, muncul 3 peri yang menemui Raja Arthur. Mereka ingin membawa Arthur ke sebuah pulau bernama Avalon. Sebelum pergi, Arthur berpesan kepada salah satu kesatrianya bernama Bedivere untuk menenggelamkan Excalibur ke danau. Setelah itu, Excalibur hilang sepenuhnya. Dan setelah kejadian itu, banyak yang beropini bahwa King Arthur belum tewas karena telah diselamatkan oleh 3 peri. Mereka percaya Arthur dan Excalibur akan muncul kembali. Di saat itu pula Raja Arthur akan kembali untuk memberikan kejayaan sama seperti di masa jayanya dulu. Oke, itulah kisah Raja Arthur Pendragon. Mungkin ada beberapa perbedaan kisah antara kisah Arthur Fate dan kisah nyatanya. Banyak banget versi cerita King Arthur yang berbeda-beda, jadi yang barusan gue kisahkan itu salah satu contohnya lah. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar gue selalu semangat bikin konten ke depannya. Dan itulah kisah Raja Arthur Pendragon.